Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Owi Studio, yang dimana untuk ulasan kali ini masih di seputaran teknologi. Yang akan kita bahas adalah apa itu tombol panic button nirkabel dan bagaimana cara kerjanya. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, like, comment, and share. Karena subscribe, like, comment, and share itu adalah gratis ya guys. Baik, kita akan lanjut saja. Tombol panic button membantu menjaga keselamatan karyawan dan memastikan bantuan tersedia secepat mungkin dalam keadaan darurat. Biasa digunakan di industri perhotelan dan layanan kesehatan. Mereka memungkinkan staf untuk segera meminta bantuan jika mereka merasa terancam, atau jika mereka mengalami keadaan darurat medis. Faktanya, tombol panik sangat berguna dan efektif sehingga sejumlah negara bagian di kota telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan memberi atau pemberi kerja untuk menyediakan tombol panik kepada stafnya ketika mereka sedang bekerja. Saat ini, undang-undang ini difokuskan pada hotel dan kasino. Namun, dengan terbuktinya tombol panik sebagai alat yang sangat ampuh dalam memerangi kekerasan dan agresi, mungkin tidak lama lagi tombol panik akan muncul di berbagai industri. Jadi, apa sebenarnya tombol panik nirkabel itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan apakah hal ini dapat membantu menjaga Anda, kolega, dan staf Anda tetap aman sepanjang hari kerja? Jadi biasanya untuk sistem panic button itu digunakan di PT-PT, di hotel-hotel, ataupun di rumah sakit. Tapi tidak menutupi kemungkinan tombol panic button ini bisa diterapkan di rumah-rumah Anda. Misalkan di rumah kita lagi ditinggal, atau misalkan lagi ada kebutuhan mendadak, atau misalkan lagi emergensi. Jadi tinggal tekan tombol panic button itu, jadi nanti security langsung bisa melihatnya yang bagian mana yang memerlukan emergensi itu atau memerlukan bantuan itu. So, pertanyaannya, bisa digunakan di rumah? Sangat bisa digunakan di rumah untuk panic button itu. Tidak hanya diperuntukkan untuk di pabrik-pabrik atau di hotel saja ya guys. Baik, kita akan lanjut. Apa itu tombol panik? Tombol panik adalah perangkat yang dapat dikenakan atau portable, seperti gantungan kunci, contohnya, yang dirancang untuk meminta bantuan dalam situasi darurat. Tombol panik memungkinkan seseorang untuk langsung meminta bantuan hanya dengan menekan sebuah tombol. Sistem alarm panik seringkali diterapkan di lingkungan di mana karyawan rentan terhadap penyerangan atau intimidasi, dan dalam situasi di mana staf seringkali diharuskan bekerja sendirian. Secara umum, tombol panik mengeluarkan alarm senyap yang memperingatkan personil keamanan, manajemen, atau layanan darurat bahwa suatu insiden sedang berlangsung. Keinginan ini sangat penting karena memungkinkan staf untuk meminta bantuan tanpa memberitahu penyerangnya. Hal ini penting karena perangkat yang mengeluarkan suara keras dan tiba-tiba, yang sering disebut screamer, dapat memperburuk situasi. Nah, jadi seperti itu ya guys, pengertian apa itu tombol panik. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara kerja tombol panik tersebut. Tombol panik bekerja dengan mengirimkan alarm instan langsung ke personil manajemen atau keamanan saat tombol peringatan dipicu. Peringatan darurat ini dikirim melalui jaringan Bluetooth atau Wi-Fi. Sistem ini memberikan keamanan dengan informasi yang akurat dan real time mengenai
keberadaan anggota staf dan memastikan karyawan dapat meminta bantuan dengan cepat. Sangat simpel, bukan? Informasi lokasi yang tepat ini sangat penting karena membantu petugas tanggap memberikan bantuan dengan cepat kepada orang yang membutuhkan. Segera setelah mereka menekan tombolnya, lokasi mereka dikirim langsung ke tim keamanan sehingga bantuan dapat dipanggil secepat mungkin. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi waktu tanggap darurat dan membantu menjaga keselamatan karyawan. Sistem alarm panik kelas atas mungkin memiliki Bluetooth atau jaringan nirkabel sendiri untuk memastikan tidak ada area mati atau waktu henti. Memasang sistem alarm panik komprehensif yang mencakup setiap inci ruangan Anda akan membantu melindungi staf dan memberikan ketenangan pikiran kepada karyawan. Dalam situasi apa tombol panik dapat membantu? Kita akan ulas kembali. Ada banyak situasi di mana tombol panik nirkabel bisa menjadi sangat berguna. Seringkali tombol panik diberikan kepada orang-orang yang bekerja di lingkungan yang membuat mereka rentan terhadap serangan, cedera, atau intimidasi. Misalnya pengurus rumah tangga yang bekerja sendirian di kamar tamu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyerangan dan perilaku tidak pantas dari tamu hotel. Angka terbaru menunjukkan bahwa 58% pembantu rumah tangga di Seattle pernah mengalami beberapa bentuk pelecehan selama karir mereka. Meskipun penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2018 memperkirakan bahwa 8-10 pekerja hotel telah mengalami pelecehan. Nah, fungsinya panic button itu untuk seperti ini. Jadi ketika ada emergensi yang sangat dibutuhkan, maka tinggal tekan tombol, langsung bantuan akan datang. Tanpa harus berteriak dan tanpa harus berlari-lari. Tanpa adanya sistem peringatan tombol panik akan sangat sulit bagi pekerja untuk meminta bantuan, terutama ketika mereka sendirian. Tombol panik memungkinkan anggota staf ini memanggil bantuan dengan cepat dan tanpa suara. Suatu saat yang dapat berdampak besar pada keselamatan pribadi dan keselamatan industri secara keseluruhan. Wajib sih kalau untuk di industri, pabrik-pabrik dan perhotelan. Jika kecelakaan terjadi saat karyawan sedang sendirian, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan bantuan medis yang diperlukan penyebab utama cedera di tempat kerja. Nah, dan yang ini adalah jenis-jenis tombol panik. Ada 3 tipe utama tombol panik yang tersedia. Ini adalah tombol panik yang dapat dipakai. Aplikasi tombol panik, memperbaiki tombol panik. Tombol panik yang dapat dipakai umumnya berfungsi melalui Bluetooth atau Wi-Fi dan ideal untuk karyawan seperti pembantu rumah tangga yang sering bepergian sepanjang hari kerja. Mereka memungkinkan aktivitas instan dan mempercepat, memudahkan dan aman bagi pekerja yang sendirian untuk meminta bantuan jika mereka merasa terancam. Jenis sistem sering dipasang di tempat komersil seperti hotel, kasino, dan pusat kesehatan. Aplikasi tombol panik adalah pilihan yang murah dan mudah bagi orang-orang yang ingin meminta bantuan dengan cepat. Fiturnya bervariasi, namun sebagian besar aplikasi ini memungkinkan pengguna mengirim teks yang telah disesuaikan sebelumnya ke kontak tertentu serta pesan yang menunjuk lokasi mereka pada interval yang ditentukan. Beberapa juga melakukan suara keras seperti jeritan jika terjadi serangan. Beberapa aplikasi berbayar terhubung ke pusat pemantauan untuk mendapatkan kapasitas ekstra. Meskipun aplikasi ini berguna, aplikasi ini tidak menyediakan panggilan instan untuk meminta bantuan seperti tombol panik yang dapat dikenakan. Mereka juga tidak dapat digunakan di area tanpa sinyal telepon atau Wi-Fi secara umum. Aplikasi lebih cocok untuk pengguna pribadi dibandingkan klien komersil. Tombol panik tetap
diamankan ke dinding tempat seperti alarm yang dapat dikenakan tombol tetap mengirim sinyal langsung ke petugas keamanan atau layanan darurat karena alarm ini dipasang di tempatnya. Alarm ini paling cocok untuk lingkungan di mana karyawan berada di lokasi yang ditentukan dan di mana tombol dapat diakses dengan cepat dan mudah ya guys. Dalam beberapa kasus, tombol panik tetap dapat digunakan untuk membuat sistem keamanan rumah. Hal ini paling sering ditemukan pada kasus di mana seseorang mempunyai masalah kesehatan yang membuat mereka rentan terhadap keadaan darurat medis. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya untuk di pabrik maupun di hotel ataupun di rumah sakit penggunaan tombol panic button ini. Di rumah pribadi pun sangatlah bisa dan sangat berguna. Jadi kalau ada apa-apa misalkan maling ataupun orang yang tidak dikenal yang bisa membahayakan diri kita, tinggal tekan aja tombol paniknya. Jadi nanti bantuan akan segera datang dari security karena nanti utamanya akan dipasang di security sehingga siapapun atau warga yang blok manapun yang memerlukan bantuan maka nanti security akan langsung segera datang. Baik, sampai di sini dulu untuk pengertian tombol panic button ini. Nanti kita akan sambung lagi untuk di segmen berikutnya atau pengenalan yang berikutnya, yang dimana yang berikutnya itu adalah siapa yang harus memiliki tombol panic button. Kami ucapkan yang sudah menyimak sampai akhir banyak-banyak terima kasih, dan kami ucapkan juga selamat beraktivitas dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.